Cek, cek. Halo, A. Oke tuh, Kang. Oke, oke, A. Oke, mantap. Oke lah, Kang. Keur nyobaan setting anyar, Bentar. Wah. Saya pengen bikin studio ini, A, yang pakai OBS gitu, A, Nya tuh, Kang, eta sekarang si TikTok live studiona keren pisan, Kang, Oh, keren, A. Wah, tapi itu butuhlah 50 juta ke atas mah, ya. Ah, ente oge sih. A, kamera aja kan, misalkan 3 kamera. Jadi nanti itu bisa dilihat di mana-mana gitu, di atas, Ya. gitu-gitu. Saya pakai DJI Action 2 satu, saya pakai GoPro 11 satu, terus pakai si webcam satu tilu. Paling enggak lah, nggak nyampe lah. PC, Iya, terus PC. switcher, Ya, monitor. 70 juta, Kang, bukan 50. Oh iya bener, bener. Dengan Kirain lebih bawah dari 50. Iya Kang, ini standar, ini mah rada standar lah nya. Jadi kalau kalau kumaha sih teh. Iya 70 jutaan lah ayah. Nah, ini Nah, monitor satu buat checking biasanya zoom-nya. oke. Monitor utamanya di sini buat untuk OBS-nya di sini. Oke, biasanya situ. TikTok-nya di dia Kang. Oh, ini yang komen segala macam lah ya. Komen di dia Heeh. gitu. Biasanya si GoPro pasang di sini gitu. Oh, Satu. GoPro-nya di situ. Nah, di luhur apa namanya? Si kamera satu lagi di atas biasanya Nah, gitu. iya, Cukup. benar. Cukup ayah, Nah bener ini ah. rada, nah ini rada sombong sedikit rekor Ah, itu muri sih Kang. ada hese, ah. Maaf ya, maaf. Itu bukan Jadi, maksud sih, cuman kelihatan aja, maaf. itu mah nggak bisa dibeli, teman-teman. Maaf. Terus saya pengen, saya masa 3 tahun nge-live, saya nggak ada apa-apa lihat tuh, nggak ada apa-apa. Di HP, aduh, ketinggalan saya teman-teman ya. Saya pengen gitu, setting video gitu, jadi bagus gitu. Tapi Kang yang penting mah di rekening ada berapa itu Kang yang penting mah. Udah, tenang aja Kang ya. Akhirnya sibuk followers apa? Udah pertanyaan terakhirnya Wah, di rekening ada berapa gitu, itu aja. ya itu intinya mah. Intinya di situ. Main ya Anda ya. Itu intinya mah teman-teman ya. Walaupun gak ada apa-apa, yang penting rekening gendut ya. Nggak, maksud saya teh, memang saya nggak bisa setting-settingnya. Jadi apa aja sih ini teh gimana ini. Nah itunya saya memang kurang sih, Oh gitu. Ari Belum. soundcard, kumaha soundcard? Saya mah soundcard beli yang 250.000, Kalau pengen nyanyian itu juga gitu ya. Karena memang nggak diseriusin di situ gitu saya gitu. Nyala. Tapi nanti mah insya Allah sih saya pengen studio atas tuh dibikin lebih bagus gitu, Tapi Kang ya entah kenapanya Kang ya kalau pakai live studio algoritmanya teh beda sih ya Kang. Turun. Turun Kang, Nah iya benar, benar. aneh Kang. Maksudnya Emang itu sih, penonton sama ya, follower sama, acara sama gitu. Cuman nggak tahu kenapa pokoknya kalau pakai si live studio tuh kayak nggak muter yang lebih apa nggak nyebarin kayak yang biasa kayak kita live pakai handphone biasa gitu Kang. Oke, oke, oke. Tapi Ama live studionya itu gini, yang saya lihat ya. Mm-mm. Jadi bentuknya tuh vertikal. Ini ya vertikal ya ini tuh ya. Ah, ah, ah. Nggak horizontal kayak yang live kayak gini. Ya soalnya saya kan nembak zoom Kang. Oh, Lamun zoom Ama nembak vertikal, zoom ya. kalau zoom vertikal, hese si ininya. Tuh. Terus lucu teh Kang si TikTok ya kan udah jelas-jelas Zoom teh live iker live terus dia selalu ngomong wah ini konten yang diambil dari orang lain cenah. Betul, 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 betul. Jadi dia memang membacanya seperti itu gitu. Benar, benar. Jadi memang harus tetap gini nih, Ya, horizontal ya ini tuh ya. vertikal. Ya vertikal, harus vertikal kayak gini, Itu Benar. ngaruh sih, ngaruh ke penonton gitu. Oh nggak. Jadi kalau ngelihat kayak gini mah kayak gimana gitu, kecil gitu. Oh jadi si vertikal apa dan lain apa maksudnya si setting itu juga pengaruh gitu ke penonton? Ngaruh, kalau bisa kayak gini nih, kayak yang main-main OBS juga ya, yang pakai settingan kamera-kamera, dia tetap gini kan, ke HP-nya tuh full gitu. Hmm, Gitu. oke. Kalau saya sih bikin studio tuh memang ada tujuannya, buat podcast juga.
mau bikin Oh podcast. iya, benar-benar. Tapi podcast saya mah sama tukang cuanki. Nah, bener kan? Justru nu gitu-gitu otentik sih ya Oh, Kang. saya mah bukan mau podcast ngundang siapa dah. Saya ilmunya aja gak ada saya. Enggak, tapi kan justru Betul. keotentikan kan datang dari situ Kang. Betul, karena kan saya punya program itu tadi program Satu Udara yang dimana saya pendirinya, saya investornya, saya pelakunya juga. Nah, jadi sendiri aja ya. Lu sendiri, we. Nah, program ini tuh memang saya kan ada salah satu program di mana yang satu kan sembako untuk pejuang rupiah, kedua makan gratis untuk anak yatim, ketiganya itu ini bantuan modal untuk apa usaha kecil. Hmm. Nah, jadi itu pun mau saya angkat dulu ke podcast gitu. Rencana tuh. Tapi Makanya Kang, saya saya sih butuh. fokusnya nu terakhir sih Kang. Bantuan modal untuk yang mau serius Nah, melakukan itu. usaha Kang. Betul, saya memang itu saya mau jalankan gitu. Saya tuh udah melakukan itu di anak jalanan Bandung Kang. Oke, oke. Jadi udahlah ya. So kalau misalnya itu oke, setting we Kang. Nanti kita ini ya, kita mainkan lah. Iya, kita mainkan 1 miliar teman-teman modalnya. Yang dibagiin 100 juta, sisanya kita ke Taiwan ya. Jadi nama menarik investor saya. Iya. Iya, Nah, maksud menarik. saya jadi mau saya podcast dulu gitu kan. Dia tuh bisa struggle. Jadi gini ya, mayoritas orang-orang di kita tuh sedikit loh yang mau terjun. Banyak orang yang bilang sekarang tuh uang susah ya, sekarang tuh uang susah. Enggak, kalau menurut saya. Yang susah tuh mungkin kita karena besarnya ego, gengsi, malu dan segala macam. Hmm, Ya kalau kita lihat tukang cuanki itu dia berjualan bisa hidup kok. Dia iya, tidak perlu ini susah gitu. betul. Kalau menurut saya gitu. Nah, saya pengen ngangkat itu gitu, ah. Oh, Mhm. banyak penjualan, ada cilor, ada apa gitu kan. Itu kan mereka keren gitu, mau berjuang, mau berusaha, mau berikhtiar gitu. Benar, benar, Tuh, benar, ah. benar. Sokang lah digalakan. Ah, Nah, ini nih. Luar biasa nih. Kak Selena makasih ya. makasih Kita Kak belum Selena. ngirim hampers sama Selena Gemes kan? Nanti saya undang jadi investor ya. Tuh Kak Selena makasih ya. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Welcome back ya di Rest Area 89 di hari kedua setelah Idul Fitri ini ya teman-teman. 1 tahun berlalu, alhamdulillah kita masih bersama ya. Terima kasih buat Abu tentunya yang selalu ada ya di sini di room saya dan menemani kalian semuanya. Dan terima kasih juga buat teman-teman sekalian ya yang selalu hadir setiap pagi ya. Thank you banget ini ya karena tanpa siapapun, tanpa kolaborasi seperti ini acara ini tidak akan berjalan juga ya. Thank you banget, A. Oke Kang. Welcome back to Rest Area 89 seperti biasa teman-teman. Ya saya juga nggak pernah berhenti untuk berterima kasih ya sama teman-teman yang luar biasa lah. Pokoknya kita belajar bareng, bertumbuh bareng gitu ya. Dan saya tuh selalu mendisklaimer bahwa apa yang saya bicarakan, apa yang kami sampaikan di sini, pertama bukan mau meyakinkan sesuatu. Dan yang kedua, ini kita beneran temenan bersahabat untuk saling bertumbuh gitu. Jadi jangan di sini tuh nggak ada guru murid gitu ya. Ini disclaimer ulang-ulang gitu. Di sini tuh semua sahabat, semua bisa bicara, semua punya pandangan yang berbeda. It's okay karena kita lebih meluaskan pola pikir gitu ya, lebih meluaskan bagaimana kita melihat dari sudut pandang yang lain karena intinya adalah belajar menjadi manusia ruang untuk memiliki perspektif yang lebih luas dan keluasan berpikir itu menentukan keluasan hidup gitu. Jadi kalau pikirannya sempit, hidupnya juga pasti ikut sempit. Nah, latihan untuk meluaskan pikiran itu nggak mudah. Nah makanya semoga si Rest Area 89 ini jadi salah satu wahana gitu ya, ajang untuk kita yuk belajar, melapaskan diri kita yang lama, meluaskan pikiran, dan yang paling terpenting lepas dari ini kita dapat pengetahuan untuk kebermanfaatan dalam bentuk akhlak dan perilaku yang lebih baik. Itu sih Kang. Balik lagi ke situ lah kita Wah, kembali ke apa ujung-ujungnya ke situ lagi gitu. Intinya itu Kang. oke, thank you banget Abu ya untuk pencerahannya karena salah satu kita bisa terbuka, salah satu kenapa kita bisa non judgment terhadap apapun ya itu salah satunya ada nutrisi ilmu yang masuk setiap hari gitu ya. Salah Betul, satunya itu ya. betul, Oke, betul. kita angkat-angkat atau ada Siap. sesuatu yang mau disampaikan barangkali Nah, kita langsung angkat-angkat aja Kang. kita angkat-angkat aja ya. Mm-mm. Halo. Halo, Halo, selamat pagi. Wah, selamat pagi pagi. Bapak Riyadi, silakan dibuka ininya kameranya. Wah, mantap nih. Halo Pak. Pagi Pak.
Pagi. Selamat pagi, Pak. Sama siapa di mana, Pak? Di Malang. Di mana? Di Malang dengan siapa ini? Riyadi. Oh, Bapak beneran Riyadi ya. namanya. Silakan Bapak Riyadi. Gimana Mas Riyadi? Belum tahu ini yang diobrolin apa ini. Yang diobrolin? Bapak Riyadi baru masuk ke live saya. Gimana ini masih pakai handset ini? Hah? Gimana Pak? Masih pakai handset. Oh, masih pakai headset. Iya. Ya, udah. Kedengeran, Pak? Udah. Ya. Bapak Gimana, sering gimana? nonton acara rest area ini, Pak? Belum pernah. Oh, belum pernah. Oke. Silakan Bapak boleh perkenalkan diri, misalkan Bapak siapa di mana. Ini rest area itu untuk apa ya, Mas? Rest area ini untuk Yang apa? gimana, Pak? Room apa rest area itu? Oh, oke. Rest area ini tuh salah satu room di mana kita di sini bisa berbagi segala hal gitu, Pak. Gitu. Jadi kita bisa berbagi pengalaman, pengetahuan, gitu. Itu intinya. Misalkan Bapak Riyadi bisa punya pengalaman hidup apa, boleh gitu di di-share ke kita. Ya banyak, tapi kalau saat ini tadi cuma coba-coba aja ini. Oh, Oh, iya. Belum anu. ah, Kalau Ini kita forum diskusi, selama Pak. Forum diskusi. selama Komal itu kebanyakan orang-orang angkuh yang ada. oke. Orang-orang angkuh, oke. Contoh angkuhnya gimana, Pak? Orang-orang yang kurang bijak dalam berbicara terkadang. Hmm. Dia ngata-ngatain seolah-olah dia itu paling hebat, paling wibawa, paling apalah gitu. Oke. Pernah suatu saat kita Komal itu kita dikata-katain bodoh, tolol. Oh gitu, juga. Pak? Loh iya. Sama siapa, Pak? Nanti saya viralin dia. Enggak. Nanti saya cari. Ada, tapi ya seperti kemarin tuh juga gitu. Dia sok angkuh, entah dia cinta sama seseorang atau apa, saya nggak tahu. Padahal kita coba berteman kan. Betul, Pak. Nah, Nah, di sini tuh kita dia room yang nggak ada nggak ada penilaian. Kita di sini bisa bicara apa, kita Iya. bisa belajar bareng gitu, Pak. Iya, bahkan kemarin tuh sempat ada yang itu ya, dia karena dia cinta mungkin sama orang yang saya bercandain, nantang saya nunjukin muka, ya saya tunjukin, Hmm. akhirnya dia down sendiri. Hmm. Kalau Pas, saya kan pas Bapak nunjukin wajah dia takut gitu? iya, langsung kata-katanya rendah. Kan saya gondrong ini, Iya bener, Pak. dia langsung ciut Kalau gitu Bapak nyali, juga jangan di sini, nanti semua takut, Pak. langsung ciut nyali juga. Iya, Saya pikir saya dilawan, dikatain nggak enak. Benar, Ya, benar, Pak. tapi ya saya kasihan sama hostnya juga, langsung saya turun Iya benar, benar. daripada kita bertengkar di Komal, nggak enak. Setuju. Betul, Pak. Oke, Pak, mungkin ada kata-kata bijak buat kami-kami di sini, Pak, supaya nggak angkuh. Gimana, Kali Pak ada Riyadi? sesuatu, betul, Nah, yang di bisa situ Bapak lah. Ada kata-kata hari ini? Kalau kata-kata itu sebenarnya udah ada dalam viti-vitiku semua. Itu Hmm. kenyataan, fakta realita. Jangan ya kata-katanya itu, jangan mudah tertipu dengan dunia yang abal-abal istilahnya di situ. Jangan baperan Mantap. Matur suwun, Pak. Iya, saya kasih, turun Pak, ya. izin. Matur suwun ya, Pak ya. Iya, saya izin Semoga turun. betah di room ini, Pak. Ya, sehat sukses Pak ya. Dadah. Sukses, Pak. Sama-sama. Salam sama keluarga, Pak. Iya, sama-sama. Mantap. Wah, keren tuh ya teman-teman. Tadi dari mana tadi, Pak? Malang. Dari Malang tuh. Ya. Tapi tadi impresinya tuh banyak Komal yang angkuh, cenderung angkuh. Mungkin ya, bener sih Kang, kemarin udah ada scroll ya, Komal teh urusannya teh debat wae ya Kang, Nggak kayaknya wah yang kayak gitu-gitu aja. debat aja, ini ngomong, ini wah, ini
capek gitu ya ngedenger orang debat gitu di Komal. Namanya perdebatan, perselingkuhan. Perkemahan satu lagi Kang. Hah? Perkemahan, camping. Itu aja sebetulnya, nggak ada yang lain-lain lah. Iya sih. Yang sok-sok ngumpul di koma gitu kan, padahal tukeran WA ujung-ujung. Oh iya iya. Terus itu tuh udah pada tua lagi. Memang sih ya umur tuh nggak ngelihat angka gitu ya. Cuman please deh lah ya gitu. Anda sudah keriput lah gitu. Keriput. Komal itu komunikasi masal ini kayak ngobrol-ngobrol bareng ini kan kalau di TikTok disebutnya Koma-koma tuh Komal. gitu ya. Assalamualaikum, Halo, selamat siang. Waalaikumsalam, Ibu Titi. Sebelumnya minal aidin wal faidin ya, mohon maaf lahir batin. Itu anaknya ya? Bukan, itu aku waktu muda. Oh, oke. Kak, aku Jelaskan. belum bisa on cam Belum bisa. Kak. Nggak apa-apa. Nggak Ya nggak apa-apa. apa-apa Mbak Titin. Ini namanya asli Titin. Iyo, Oh, akun di mana Mbak kan. Titin? Saya di Jawa Timur, Bojonegoro. Oh, Jatim, Bojonegoro. Oke. Piye Mbak? Piye? Apa piye? Apa yang mau disampaikan? Buat teman-teman semuanya, bantu follow aku ya. Akun besar aku ke banner. Mbak Titin tahu nggak ini acara apa? Udah tahu belum? Nggak tahu. Nggak tahu, belum tahu. Akan ya? Dua, Bener Kang. Dua. Dua. Jadi si akun baru ini beda algoritma. Bener, Gimana bener. gimana? Bentar, Ini bentar. memang Apa tujuan sih? saya bikin akun baru. Oke, jadi Mbak Titin ini belum tahu ini acara apa. Jadi ini tuh acara Rest Area 89 yang udah berdiri selama 1 tahun. Di acara ini tuh apa? Di acara ini tuh jadi kita bisa berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi kisah. Misalkan saya tuh pernah kayak gini dan sekarang begini bisa seperti itu. Dan kita juga di sini ada room diskusi ya. Diskusi untuk apa? Agar kita tuh mempunyai insight atau pengetahuan lah setiap harinya gitu. Oke? Gitu. Oh, Gitu Mbak. Berguna. Gitu. Nah, Mbak kalau pengen pengen banyak teman, ya Mbak bisa nggak ceritain sesuatu gitu, hal yang selalu Mbak rasain apa gitu dalam kehidupan. Misalkan Mbak tuh julid, saya tuh misalkan gini Mbak, saya tuh susah nih menghilangkan benci terhadap seseorang, selalu ada. Misalkan bisa kayak gitu. Iya. Nah, gimana Mbak? Coba ada nggak? Enggak sih. Aku sih gimana ya? Kok nggak pernah buka hati buat laki-laki gitu. Oh. Soalnya udah trauma. Iya, iya. Berarti, Mbak Titin ini mempunyai ketraumaan Mbak terhadap laki-laki. Iya. Nomor satu jangan khawatir Mbak, temanmu banyak yang gitu Mbak, nggak apa-apa ya. Yang pertama. Iya, soalnya gini Kak, aku udah gagal 2 kali gitu. Jadi takut. Soalnya kalau nikah pasti aku dipukulin lah, apalah kayak gitu. Sampai aku penjarakan tuh. Oh gitu Mbak, terus? Terus ya aku minta satu syarat buat dia kan bilang aku nggak akan ngelakuin lagi gitu kan, terus aku bilang nggak pokoknya aku kasih syarat kamu harus ceraikan saya gitu. Oke. Terus yang kedua aku sama gitu bertahan Mbak? 10 tahun loh. Hah? Yang kedua itu aku nikah lagi kan. Nah, habis anakku lahir belum sampai 1 bulan ditinggalin, sampai sekarang ini anakku udah 4 tahun, hampir 4 tahun nggak disambangin sama sekali. Oke. Ya, Jadi kalau agak-agak ya takut. gini Mbak, kalau di pembelajaran kita sekarang pertanyaannya gini Mbak Titin. Kalau Mbak Ya. Titin nanam cabe, bakal keluar cabe nggak? Iya pasti. Berarti kalau sekarang nanam durian, keluar durian, betul nggak? Berarti segala sesuatu yang datang ke kehidupan kita adalah apa yang kita tanam, betul nggak?
Iya, benar. Nah, berarti poinnya adalah kalau tadi pertanyaannya kenapa, ya yang justru penting untuk kita atau perlu untuk kita renungkan adalah jangan-jangan yang mengundang itu semua ke kehidupan kita adalah justru kita sendiri gitu loh, Mbak. Itu. Oh iya, harus Dalam koreksi pembelajaran diri kita ya. ini, betul, dalam pembelajaran di sini tuh kita bicara dalam konteks bahwa sesaat kita merubah yang di dalam, yang di luar pasti ikut berubah gitu. Nah, itu Mbak. Iya, soalnya gini Kak, pertama kali aku nikah tuh baik-baik saja, ternyata dia tuh emang selingkuh di belakang aku dan aku pun nggak tahu gitu loh. Aku nggak pernah, pertama kali sampai 10 tahun itu aku nggak pernah pegang HP baru 2021 kalau nggak salah ya, itu pokoknya, atau Mm-mm. 2020, lupa aku. Ternyata udah aku penjarakan, aku cek HP-nya ternyata dia udah ada selingkuh, ada gini, ada gini. Ah, ya Allah. Ah, takutlah. Iya, Traumanya terlalu gitulah. iya. Tapi Mbak Titin ngerti kan maksudnya yang barusan dibilang sama Ya, Kak Abur Mar. Ngerti kan? Jadi ngerti. apa yang kita dapat, realita kehidupan yang kita dapat itu atas dasar apa yang kita perbuat gitu. Berbuat. Ah, Jadi ya Mbak Titin tinggal introspeksi diri aja gitu. Kenapa bisa seperti ini? mm-mm, mm-mm. Jangan terjebak di Mungkin, masa lalu, itu yang paling penting. Dan mm-mm. kekuatan untuk kita bisa move on itu nggak ada yang bisa dimintain tolong kecuali kitanya mau berubah sih, Mbak. Siap. Gitu sih. Jadi Oke ya, jangan Mbak lelah Titin. untuk belajar, semangat untuk belajar terus gitu. Gitu ya, Mbak ya. Oke Ya, Mbak ya. siap. Lain Makasih, kali Makasih ya. Mbak. Mbak, Ya. lain kali tolong kalau mau naik ke room saya harus follow saya dulu Anda ya. Oh iya, iya, iya. Udah. Anda Sorry, belum sorry. follow ya. Maaf, Dadah, maaf. makasih Mbak Udah Titin. deh. Bye-bye. Makasih. Nah, Teman-teman dua yang Kang belum ya. follow, akan saya naikkan ya. Dua lumayan Kang ya. Ini algoritma baru nih. Algoritma baru. Kita banyak saudara baru nih yang belum pernah sama sekali Kang. Itu mah aneh Kang. Betul, betul. Halo, Halo. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Didi, Mas Didi? biasa dipanggil Didi saya. Didi saya. Biasa dipanggil Didi. Oh iya. Namanya Didi, oke. Ini masih Iya, iya, saudaraan iya. sama Mas Riyadi yang tadi enggak kan ya? Enggak. Oh enggak. Yang tadi itu ya, yang on cam terus eh, orang-orang pada takut itu ya. Orang-orang pada takut. Mas Didi udah nonton Nah, kita itu. kan? Udah pernah Barusan nonton? sih, barusan, Oh. barusan, Baru hari ini. barusan saya lihat. Ya, Udah tahu acara rest area ini belum? belum sih. Tapi Oke. saya lihat Ya, tadi ya. sempat Sempat Oke. gimana Mas? sempat mengikuti tentang sebab curhat atau gimana ya gitu. Iya. Ya kita belajar bareng lah intinya Mas Didi. Mas Didi, Iya, tolong iya. perkenalkan dulu Mas Didi siapa di mana gitu. Perkenalkan dulu. Sekali lagi coba Mas. Biasa kalau dipanggil Didi dari Jawa Tengah, Batang. Oh Batang, oke. Oke. Piye Mas, apa yang Yang bisa saya diceritain? Apa yang bisa kita berbagi Begini. gitu? Mas Didi mungkin ada sesuatu Yang yang pengen diceritain sama kita gitu. Iya, iya. Maka dari itu saya sering baru sih ini punya apa namanya akun TikTok ini baru-baru aja. Tapi yang Oke. saya sering scroll-scroll tentang diskusi-diskusi atau apa ya namanya ya. Banyak Dialog. tentang diskusi ya. Intinya yang sering saya lihat itu tentang diskusi tentang agama. Ya. Oke. Oke. Ya, di situ itu yang saya lihat, aduh kok mana sih, bentar, bentar. Yang saya lihat itu kok kenapa sih diskusinya tentang agama gitu loh. Oke. Harusnya kan setiap agama itu selalu membenarkan diri sendiri. Betul. Bagi para pengikut, seandainya Buddha, Islam, Kristen atau yang mana lagi itu selalu membenarkan diri sendiri, nggak ada yang salah. Hmm. Kenapa selalu didebatkan gitu loh? Ya. Tapi kalau di sini Mas, Harusnya kan kalau di sini slogan kita kalau ada yang nanya agama apa yang paling benar, jawabannya agamamu, Mas. Di sini gitu. ya itu kenapa selalu didebatkan di TikTok kan ini gitu loh. Seharusnya kan jangan. Itu malah
memicu kemarahan para kita loh, para pengikut agama masing-masing. Oke. Kan setiap agama pasti benar terus. Betul. Betul. Nah, pandangan Mas Didi Ya, itu. kira-kira sebaiknya gimana, Mas? Kalau menurut saya jangan sih ya. Kalau menurut saya itu kalau mau debat itu di forum-forum jangan seperti ini. Di forum termasuknya offline ya. Ini karena online. Gitu. Iya, jangan di muka umum. Ya. Orang-orang Tapi tertentu saja kalau menurut saya. Tapi di depan mukanya ya. Ini nih. Iya, iya. Itu para yang senior-senior yang mau debat, tapi jangan di online. Oke. Kan banyak yang lihat. Benar. Nggak bijaksana ya, Mas ya? Iya, menurut saya. Iya, setuju sih. Dan kedua, kenapa sih para yang punya akun TikTok kalau buat apa namanya ya? Gambar di depan itu apa namanya? Profil Ya, picture. profil. Kenapa nggak mau wajahnya yang asli? Tadinya wanita, maunya wajahnya yang dulu, nggak mau yang sekarang. Mas, Itu kan. Mas Didi, Ya, saya tanya kenapa Mas Didi nggak pakai wajah sendiri? Ini foto profilnya. oh iya, memang sih. Itu kan 79 itu kelahiran saya. Oh, Iya, tahun orang lain kelahiran juga saya. sama kayak gitu. Iya. Jadi dia memakai apa, dia pun punya perspektif sendiri gitu kan. Saya pengen gambar ini, saya pengen gambar itu. Begitu pun dengan Mas Didi gitu sama. Iya, iya sih. Jadi, Kemarin jadi memang- Mas Didi nggak usah dipertanyakan kenapa sih orang lain nggak pakai profil picture sendiri. Ya Mas Didi tinggal tanya kenapa saya nggak pakai profil picture sendiri juga gitu. Jawabannya. Malah kemarin saya buat yang malah di aplikasi itu malah dituakan ya. Seperti kakek-kakek itu. Oke. Bukannya malah cari yang lebih muda lagi. Tadinya saya dulu ganteng, nggak mau saya pasang yang foto ganteng saya. Padahal saya ganteng banget sekarang. Wah. bagus, Mas. Keren. Maaf sambil, aduh kayak gini lah. Oke. Kira-kira Ini sambil aktivitas ini saya. peralatannya oke banget. Emang live streamer juga, Mas? Suka Live? Enggak nge-live? sih, cuma suka nyanyi sambil kerja. Kalau sambil kerja enggak pakai kayak gini kan Oh, enggak ini bisa. lagi jahit. Betul. Mantap. Maka dari itu saya pakainya kayak gini. Oke, oke. Udah Keren. lama ngejahit, Mas? Dari ya udah lama banget sih. Dan sekitar berapa ya tahun dari 2000 Wah, udah 25 tahun. sampai sekarang. Tahun, 25 tahun Mas. Iya, 2000 kan? Kalau 2000 betul, Iya. 25 tahun. Oke. ini pekerjaan saya untuk menghidupi keluarga. Ya. Oke, keren Mas. Sip. Thank you ya, Mas Didi. Udah naik, udah ngasih Oke, insight juga siap. buat Terima kita. kasih. Terima kasih, salam kenal ya. Selamat bergabung di Salam komunitas Oke, Rest Area, salam Mas kenal. Didi. Matur suwun sangat. Sip. Terima kasih. Oke, thank you Mas Didi dari Jombang ya. Terima kasih banget. Lain Batang, Kang. Mas. Terima kasih Mas. Mas Didi dari Batang, salam kenal ya dari saya. Di 25 tahun menjahit itu keren banget ya, bisa sesabar itu menggeluti sebuah karir ya, keren banget. Semoga kedepannya bisa mempunyai konveksi sendiri. Oh. Dalam sebuah penelitian, Kang, kalau orang sudah melakukan keahliannya lebih dari 10.000 jam, Kang, Oke. itu udah jadi kehidupannya dan itu udah dilakukan dengan sangat baik sih, Kang. Oke. 10.000 jam ininya. 10.000 jam berarti kalau diharikan, dibulankan berapa kira-kira? Tergantung ya, tapi kira-kira kalau udah lebih dari 10 tahun mah tuh, Kang. Oke. Enggak, kalau 10.000 jam nih ya. Ya, ya. 10.000 jam tuh maksudnya mengerjakan sesuatu. Jadi misalnya show, jam terbangnya udah 10.000 jam gitu misalnya. Oke, misalkan saya tuh petani misalkan. Ah. Saya melakukan tani itu udah 10.000 jam.
pasti itu ahli banget di situ. Nah, pasti itu ahli banget. Nah, kalau di 10.000 jam itu kalau di hari atau di tahun kan berapa? 3 tahun. Ya, 5 sampai 8 tahun ini Kang. Oh, 5 sampai Average-nya lah 8 tahun. Oke, nah teman-teman, kira-kira. siapapun Anda yang hari ini melakukan sesuatu dan belum lebih dari 5 tahun, Anda jangan mulai bosan ke sana kemari, karena salah satu konsep agar kita bisa menguasai sesuatu, Anda pengen jago di sesuatu, minimal Anda 5 tahun mengerjakan hal itu. Itu maksudnya, Ayah. Betul. Ya bagus sih ada komen ya. Waktu tidur nggak dihitungkan, kayaknya nggak usah dijawab ya. Waktu tidur nggak dihitungkan. Tidur aja agak jelas. Kayak dokter Rama, pasiennya tuh udah sampai berapa puluh ribu gitu. Berarti kan udah berapa puluh ribu jam gitu ya pengalaman dalam menerima curhatan-curhatan pasien gitu. Nah itu kan menambah jam terbang gitu kan. Oke. Kita lanjut naik-naikan ya teman-teman ya. Kalau yang lama-lama itu udah pada sadar ya. Ini kita yang cari yang baru-baru Yang belum sadar lebih seru soalnya. Ya tadi kenapa sih orang-orang tuh pakai profile picture nggak pakai profil sendiri? Si bapaknya sendiri pakai angka 79. Halo, siapa ini? Halo. Iya, selamat pagi. Selamat pagi, bisa dibuka kameranya, Mbak? Oke, dibuka Mbak kameranya. Bentar, Bang. Gimana caranya ya, Bang? Nah, ini punya saya, punya yang di atas Abu, ini punya Mbak kan? Diklik punya Iya. Mbaknya. Nanti ada gambar kamera yang di scratch itu, klik lalu save. Oh, ini. Oke, ya. Silakan dibuka, Mbak. Mumpung lagi banyak duda kesepian ya. Selamat pagi, Bang Abu. Maksudnya? Halo, siapa ini di mana? Selamat pagi, Assalamualaikum. Ntar mau nanya dulu, udah berapa lama nonton ini? Udah sering. Oh, udah sering ya. Oke. Itu Iya, sekarang mau udah. passwordnya itu dulu supaya nyambung. Oh, Nanti langsung ngegas. Ini room apa ya? Silakan. Silakan Mbak. Kenalan dulu, Mbak. ya, Assalamualaikum, Bang Anjrit, Bang Abu. Ya, wah aku grogi, sumpah. Oke. Nah, tenang. Dengan Dari siapa mana dulu? Mbak? Siapa namanya? Dari mana? Saya Nadia. Ini saya tinggal di Tangerang. Saya Oh, I asli see. Jawa, Semarang. Oke. Semarang. Piye Mbak? Ini saya mau tanya, Bang. Hmm, eh, saya ada masalah sama keluarga saya. Hmm. Keluarga saya itu selalu memangsa saya seperti yang mereka inginkan. Itu saya seharusnya gimana? Tapi saya sudah mengerti saya itu tidak seperti itu pemikirannya gitu. Mm-mm. Ya seperti itu. Apalagi ke orang tua saya itu sangat amat memaksa banget. Ya, Dan tanpa mereka harus mau mengerti saya itu maunya apa. Mereka itu nggak ingin tahu gitu. betul. Oke, paham Sebaiknya Mbak. saya gimana ya Pak ya, Kang Abu ya. Ya. Nomor satu, maklumi dulu bahwa orang tua tuh rata-rata gitu. Hmm. Jadi terima aja dulu. Karena mereka pun mendapatkan pendidikan begitu dari orang tuanya yang pada saat itu belum banyak pilihan dan belum banyak opsi gitu. Oh, Ya kan? iya. Dulu nikah aja kan dipilihin, bener nggak? Aku kurang tahu saya kalau Ya, mama ya, papa ini saya. cerita-cerita sampai nikah aja Oh, dipilihin, sampai maksudnya ini cerita-cerita dari kita bicara dalam generasi sebelumnya gitu. Betul nggak? baik iya. Iya Sehingga iya. Iya. kita nggak bisa merubah pemikiran orang tua kita dan kita nggak bisa melawan pemikiran itu, tapi kita bisa mengerti dulu itu nomor satu. Iya Oke? iya iya. Nah, karena kalau kita melakukannya dengan mengerti, kita akan melakukannya jauh lebih bijaksana, bukan melawan, tapi justru bagaimana melakukan yang namanya sinkronis, gimana ya, Bas? Menyelaraskan gitu loh, Mbak. Contoh. Oh, baik baik. Contoh. Nadia, kamu harus jadi dokter misalnya. Misal. Padahal Mbak Nadia ini senangnya fashion gitu. Ya kan?
Karena maaf ya, tidak sedikit orang tua yang memaksakan ambisinya ke anaknya, padahal anaknya bibitnya bukan itu gitu. Jadi udah jelas-jelas anaknya bibitnya durian, di strawberryin, anaknya jelas-jelas punya bakat arsitek, di dokterin gitu. Nah, Iya. jadi poin paling penting, perlu lah ya, paling perlu adalah adakan komunikasi gitu. Berikan pengertian terus-menerus gitu. Dan itu kan gimana teknik kita memberikan sebuah respon kan, betul nggak Mbak? Iya. Nah, kita juga sebagai anak penting untuk punya kesadaran bahwa tidak ada satu hal apapun untuk mengikuti orang tua kita tuh nggak ada. Artinya orang tua tuh tidak semua orang tua layak untuk diikuti gitu misalnya. Tapi Iya. tapi tetaplah berbuat kebaikan, tetaplah melakukan hubungan yang baik karena kenapa? Di situ sama-sama bertumbuh gitu. Gitu, Mbak. Jadi Mbak Nadia punya pendiriannya disampaikan dengan bijaksana untuk sama-sama membuat pemikirannya sama-sama bertumbuh gitu loh, Mbak. Iya, Itu iya. aja. Gitu. Karena kalau Mbak Nadia melakukan ini dengan paham, dengan sadar, bukan jadi konflik, jadi pembelajaran gitu. Kan ibu juga, bapak juga belajar ya, betul nggak? Iya, iya. Iya. Dan toh juga yang seharusnya ya kalau kita ngomongin seapa adanya kita tuh gara-gara mereka pengen loh. Betul nggak? Iya, iya, iya. Orang tua pengen punya anak, maka anak itu diinginkan oleh orang tua. Jadi kalau sekarang Anda bicara bahwa anak harus berbakti kepada orang tua, kebalik sih sebenarnya. Kan yang pengen kamu. Betul nggak? Saya pengen punya bisnis. Yang harus diurus karena saya pengen kan saya harus ngurus bisnis saya yang saya pengen, betul nggak sebetulnya? Iya, Nah, iya. cuman sekarang terjadi dengan moralitas apa dan lain-lain bahwa stigma bahwa anak berbakti ya, tapi ini bukan jadi perdebatan, tapi poin pentingnya adalah siapapun yang menjadi orang tua dan anak, dua-duanya adalah lahan bertumbuh bersama, belajar bersama yang nggak pernah berhenti gitu loh, Mbak. Iya. Iya, Kang Ambu paham. Tapi Paham kalau ya? iya, tapi saya tuh selalu dipaksa gitu loh. Harus mau mengerti, tapi mereka nggak mau mengerti saya gitu loh. Iya, kan tadi saya bilang dimaklumi dulu. Dimaklumi. Oh, Ya. Diterima dulu loh, Mbak. Mereka begitu, udah. Karena saat Mbak nanti bicara dalam ranah-ranah pemakluman, dalam ranah-ranah pengertian, nanti kata-kata vibrasinya beda. iya. Berarti Beda memang gitu. harus mengerti dulu ya, Bang ya. Betul. Tapi kalau mereka lebih menyakiti aku, Oke. Menyakitinya fisik nggak? enggak sih, cuman secara omongan, tapi kayak kok ngegini banget gitu loh maksudnya. Ya, sekarang saya tanya. Kalau Mbak yang sakitnya di dalam, pertanyaannya, apakah omongan dia yang menyakiti kita atau emang udah ada luka dan gara-gara omongan itu kita jadi kerasa lukanya yang mana? Mungkin udah ada luka dulu ya. Nah, berarti yang menyakiti itu bukan omongannya, tetapi aku memaknai omongan itu, aku nggak suka gitu. Iya, intinya emang aku nggak suka, Kang Nah, Abu. berarti nggak sukanya gara-gara omongan dia atau gara-gara makna yang Mbak bikin? Ya mungkin yang aku pikir ya. Iya, jadi sekarang yang bermasalah sebenarnya orangnya atau pemikiran kita, makna kita, persepsi kita yang mana? Maknanya. Contoh, Mbak. Maknanya. Contoh. Contoh. Ada orang ngomong, Nadia jelek. Satu lagi, Nadia cantik deh. Lebih senang yang mana? Iya, secara normal sih lebih yang cantik. Iya, nggak usah secara normal. Udahlah ya, pasti masih disebut jelek Secara kan nggak pasti. aku nggak Betul suka nggak? dibilang cantik, Kang Abu. Iya, misal. Oh Kan iya, kan iya. cantik memuji, jelek menghina, betul nggak? Iya. Oke, sekarang saya tanya, mau cantik ataupun jelek, dua-duanya suara yang keluar dari mulut saya bukan? Iya. Iya, dua-duanya Iya. suara kan? Iya. Cantik dan jelek itu tidak punya makna sebelum kita memberikan kekuatan makna di belakangnya. Betul nggak? Iya, iya. Jadi kalau saya melepaskan makna terhadap bacaan yang jelek, saya nggak akan terganggu dengan bacaan itu gitu loh, Mbak. Jadi semuanya tergantung pemikiran kita sendiri ya, Kang. Nah, itu. Jadi sekarang ketika kita bicara bahwa gimana ya pengen ngerubah orang tua supaya dia ngerti, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Sampai kapanpun nggak akan berhasil.
Tapi bagaimana aku belajar untuk melepaskan makna. Karena kenapa? Orang tua kita juga lagi belajar kok. Kita juga lagi belajar kok. Iya, saya paham, saya paham. Dapat ya, Mbak ya? Dapat. Jadi sekarang kalau misalnya orang tua ngomong nyakitin, oh dia bukan nyakitin, lagi ngingetin, aku ada luka di sini nih. Udah, jangan disalahin. Tapi disadari, oh berarti aku waktu sesuatu yang men-trigger dirimu, di situ ada sesuatu yang penting untuk disembuhkan. Karena masih ada yang, tar, kenapa nih? Nah nanti Mbak Nadia bisa ngecek tuh, kok aku diginiin sakit hati ada, oh ternyata mungkin di situ ada trauma, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Kan akhirnya kita jadi belajar. Terus gimana caranya menghilangkan rasa itu? Nggak Misalnya bisa. Nggak bisa dihilangkan. Nggak bisa, itu tetap ada ya. Nggak bisa. Maksudnya lebih sedikit. Maksudnya kalau ngomong orang menyakiti kita itu biar kita nggak ke-trigger gitu. Maksudnya nggak, ya udahlah gitu. Diterima. Iya. Kan simpel. Mbak jelek, gampang. Emang. Udah ya. Iya. Iya, diterima happy. Mbak, ya, oke, dan diganti maknanya. Nah, jadi kalau kita bicara memaknainya buruk, oke, tuh teman-teman di sini yang sering nonton pasti ngerti bahwa ini semuanya proses latihan gitu loh, Mbak. Dilatih lagi. Berarti kita harus mengerti orang lain ya. Sebelumnya mengerti kita sendiri gitu maksudnya. Nah, itu. Mbak nonton Letting Go-nya saya nggak? Belum. Nah, Saya Mbak. yang nontonnya yang di YouTube yang waktu waktu COVID itu loh, Bang, Ya, apa dialog namanya? positif. Iya, dialog positif saya nontonnya lagi itu. Nah, Mbak Nadia nanti coba abis ini cari di YT, Abu Marlo, Letting Go. Nah, Mbak buka aja episode yang mana, nanti nyambung sesuatu deh. Oh iya. Tapi dapat sesuatu nggak dari obrolan singkat kita ini? Ya dapat. Ya kita harus mengerti diri kita sendiri sebelum mengerti orang lain. Tapi kalau kita sering disakitin, Nah, Mbak banyak kalau sih banyak tapi lagi ya. Kita sering disakiti gimana kan tadi udah dijelasin. ya udah nggak usah sewot kali di. Mana? Mana di? Nah, ini kan latihan Mbak ya. Iya. Tadi udah dijelasin. Ngajak ribut tadi aja, ngajak ribut. Kan kita udah dijelasin, kita nggak disakiti sama orang, tapi kita memaknai itu adalah keburukan, makanya kita sakit gitu, Mbak. Oh gitu ya. Iya Oh, masih tadi- dalam belajar Bang aku. Bukan dalam belajar, tadi muter-muter tuh gak ngerti Anda. Bang, butuh waktu Bang. Bukan Kamu berdua tuh gak ngerti tadi tuh. udah ngerti, gua udah ngerti. Oke. Kalau udah ngerti gak akan ada tapi lagi. Oh iya, saya akan Makasih, melaksanakan makasih. itu. Ya, terima kasih Dilatih ya ya, Bang Mbak, ya. waktunya. Iya, iya. Oke, Ibu Nadia, thank you banget. Thank you Terima banget ya, Bu kasih. Nadia, ya. Semoga Terima dapat kasih, pencerahan. Bang Abu. Sehat selalu ya Bang. Ya, sama-sama. Thank you Mbak, semangat. Ya, terima kasih. Tapi saya sering disakiti. Oh, tapi Udah dijelasin tadi. Ya. tapi itu habit sih Kang, nggak bisa ya udahlah ya. Kan habits namanya juga. Kita angkat teman-teman, kita angkat lagi. Coba ya yang baru-baru seru ya kalau yang baru-baru. Kayak tadi juga baru tuh kayaknya. Baru sih. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa? Pagi. Selamat pagi, Bang Pagi. Ana. Selamat pagi, Kang Abu. Sama Bapak siapa di mana? Nama saya Joko, Kang Abu. Oh, oke, Mas Joko. Di mana, Mas? Di Jawa Tengah, Kang Abu. Di mana Jatengnya? Di Purbalingga. Oh, I see. Mas udah sering ya nonton ini ya? Enggak sih, kalau nonton acaranya Kang Abu sih sering. Tapi Oke. kalau acara ini baru pertama kali ini. Oh, rest Baru, area. baru pertama kali naik ke sini. Nah, Iya. baru lagi. Oke. Baru. Pertama. Iya, hari ini baru ya 90% loh. Mas, saya mau saran dikit aja. Kan ini Jokondo ya, hati-hati depannya jangan pakai M ya.
Kalau pakai M jadi Mjokondo dong. Ya. Ini saya tambahin kenapa pakai ndo kan kalau orang Jawa ojo kondo maksudnya kan jangan bilang. Oh, jangan bilang. Iya. Oke. Silakan Mas. Iya. Mohon izin bertanya Kang Abu. Silakan, Mas. Tapi pertanyaan ini agak disclaimer Kang Abu buat Ya. usia yang sudah menikah lah. Mm-mm. Saya pernah bertanya masalah ini kepada Ustadz, tapi jawabannya udah manut aja gitu bilangnya. Jadi mudah-mudahan di sini saya dapat jawaban sama Iya. Kang Abu. Oke, Mas. Ini gimana ya, agak disclaimer ini soalnya masalah ini Kang Abu. Kenapa kita dalam masalah kesucian lah, masalah kesucian ya Kang Abu. Kesucian gimana nih? Kesucian misalnya ini, saya pernah bertanya kalau masalah itu gimana ya bilangnya ya, agak disclaimer sih. Mm-mm. Hubungan. Misalnya kita buang air kecil ini Kang Abu. Buang air kecil. Ya, Terus? kita cuma harus berwudu. Tapi sedangkan air kencing itu kan najis. Ah, Tapi ketika kita berhubungan itu kan mengeluarkan air itu. mm-mm. Ya, Mm-mm. air mani lah ya. Mm-mm. Itu kan nggak najis. Mm-mm. Kenapa harus kita diwajibkan untuk mandi junub itu Kang Abu, tapi sedangkan kita mengeluarkan barang najis tapi kita cuma cukup berwudu itu sudah cukup Kang Abu. Ya. Oke. Gini, Mas. Gini ya. Ini Mas gini, ini jawabannya pengen jawaban serius atau basa-basi? Yang mana, Mas? Yang serius. Oke. Kalau basa-basi jawabannya cuman udahlah, itu kan kewajiban gitu ya. Oke, gini loh, Mas. Kita ngelihat dulu struktur ketika dua orang melakukan yang namanya hubungan. Ya, struktur yang namanya hubungan. Nanti kalau Mas mundur ke belakang, kita bicara dalam konteks di mana kalau dalam hidup ini kita tuh semua adalah energi, Mas. Makanya kita bicara saya pinjam dari perspektifnya Nikola Tesla aja. Kalau di Quran itu kan Allahun Nur, nur itu cahaya itu esensi adalah energi lah, itu intinya. Nah, setiap energi pasti melakukan atau pasti membuat sebuah konteks yang namanya vibrasi, pasti di situ ada frekuensi. Dan ini panjang lah penjelasannya. Tapi poin pentingnya adalah sesaat kita berwudu, yang kita bersihkan itu bukan tubuh fisik, Mas. Najis itu bukan pada fisiknya, bukan. Najis itu pada jiwa sebetulnya. Karena kita mau mandi sebersih apapun, mau sholat tetap perlu wudu. Maka wudu itu dalam tanda petik bukan membersihkan fisikmu, tetapi membersihkan jiwamu. Makanya ketika kita membasuh kuping, bukan kuping yang dibersihin, tetapi pendengaranmu yang disucikan. Penglihatanmu yang disucikan, ucapanmu yang disucikan, perilaku tanganmu, perilaku kaki, pikiran, dan seterusnya. Artinya apa? Kaitan najis ini sebetulnya secara esensi tidak terletak pada fisik gitu intinya. Itu satu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ketika dua orang bersatu, Mas, ada dua energi yang bersatu di situ, ada emosi yang bergumul di situ, ada vibrasi yang bergumul di situ. Maka ketika ada pergumulan di situ ada pertukaran energi namanya. Makanya sesuatu yang konteksnya yang namanya persetubuhan itu kalau dalam perspektif energi itu disebut sacred energy changing, yang disebut bahwa pertukaran energi gitu intinya. Sehingga kalau udah mencampur, energinya chaos, di situ ada nafsu, di situ ada macam-macam. Itu perlu dikembalikan kepada nature untuk membersihkan energi. Salah satunya kembali ke alam, salah satunya apa? Ada dua. Kalau nggak air, ya tanah. Karena 80% diri kita adalah air, dan saripati tubuh fisik kita adalah tanah gitu.
Makanya wudhu pun kalau nggak ada air disuruh ke tayamum menuju kepada tanah dan bukan ngeberesin atau ngebersihin kan tanah kalau disimpan ke muka kan jadi kotor betulnya. Tapi poinnya itu adalah bagaimana, ini bahasa gampangnya ini karena perlu penjelasan yang agak panjang. Intinya adalah junub tidak berbicara dalam konteks fisik secara najis, tapi untuk rilis semua energi-energi itu konteksnya lebih kepada back to normal gitu. Dan yang kedua, biar bersih aja sih mas. Entah di situ ada keringetan, di situ ada macam-macam kan gitu ya. Kalau mas nanti lihat dalam perspektif sains ya, ciuman itu 80.000 kuman tuh tuker-tukeran loh mas. Kalau kita mau bicara dalam konteks itu gitu. Nah, sehingga kalau kita bicara dalam konteks junub itu bukan urusan masalah fisikalnya, bukan. Tapi semuanya esensinya adalah bagaimana kita ketemu air setelah pergumulan emosi supaya nanti dia back in center gitu, supaya dia dalam konteksnya lebih kepada kembali kepada titik netral gitu. Simpelnya gitu sih mas. Untuk balik lagi supaya kita nggak terlalu apa ya, misalnya kalau ada emosinya di atas banget atau di bawah banget, supaya kita back to stable gitu, kembali ke titik netral gitu. Simpelnya kira-kira gitu mas. Oke, Mas. Ya, terima kasih Kang Abu, Bang Dapat ya mas ya. Andre. Jadi kalau misalnya pagi-pagi kenapa harus mandi? Bukan, aduh aku malas mandi. Bukan itunya gitu. Bukan kewajiban mandi untuk, karena dalam konteks yang namanya kewajiban gitu loh mas. Tapi setelah itu dilakukan pembersihan, nah itu dilakukan dalam konteks yang namanya satu, ngeberesin energi lagi, vibrasinya, frekuensinya gitu misalkan. Dan yang kedua kebersihan gitu. Kan balik lagi, semuanya juga baik fisik maupun non fisik, baik jasad maupun mental, dua-duanya diberesin gitu. Kira-kira sederhananya gitu mas. Terima kasih atas jawabannya Kang Abu. Semoga dapat sesuatu mas. Mas, udah ya, thank you banget udah catat. Nanti Mas ini bisa tonton di YouTube, nanti Mas bisa rekam, terus kasihin ke Ustadz yang Mas tanya. Dadah. Dadah. Oke mas ya. Oke, terima kasih. Matur suwun sangat mas. Suruh nonton ini ya. Ini setahun pertanyaan baru ada loh Kang. Baru ada. Keren ah. Keren, baru setahun. Iya kita setahun udah ya. Jadi kan ini pertanyaannya baru. Kan, air mani kan gak najis, kan gitu tadi itu ya. Sedangkan air kencing itu najis. Kenapa air kencing cuma wudhu doang, tapi air mani harus mandi keseluruhan? Kan aneh. Keren ya pertanyaannya. Keren. Ya. Karena kalau air yang keluarnya putih prosesnya lebih panjang, Kang. Oke. Gitu. Ya tadi jadi jawabannya betul. Pergumulan energi yang terjadi di situ tuh luar biasa. Makanya kan sesaat kita melakukan itu, nanti kita bahas ya. Ini TikTok sensi lagi nanti gitu ya kalau ngomongin agak lebih gimana vulgar gitu. Tapi poinnya adalah itulah kenapa gampangannya lah gitu. Kalau kita bicara ya, nyolokin USB ke komputer yang banyak virusnya pasti nular ke USB gitu Kang. Gampangannya gitu aja. Gitu gampangannya teman-teman. Nanti kita bahas-bahas di private aja. Di private ya, rest area private di Zoom itu teman-teman ya. Jadi itu bahasan besarnya namanya The Sacred Change of Energy Kang. Oh itu asik Kang, seru. Wah asik banget itu ya. Nanti kita bahas di Zoom ya. Halo. Halo Bu. Halo pagi. Ya, halo. Ya, halo. Silakan. Ibu buka kamera. Selamat pagi, Kang Abu, Kang Anjrit. Oke, dengan siapa di mana ini? Saya Veronica sudah bergabung juga di grup WA. Ya, saya di Bekasi. Oke. Ya. Udah lama kan Mbak? Saya mengikuti sudah lama, cuman bisa ngobrol seperti ini dengan Kang Abu dan Kang Anjrit baru kali ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan. Baik, saya sebetulnya saat ini sedang mengalami fase di mana semua sekitar saya, orang-orang terdekat saya menyimpulkan bahwa saya ateis gitu. Oke. Iya. Jadi orang bilang bahwa Mbaknya ateis gitu. Ya. Nah, jadi
perjalanan spiritual saya kan berasal dari keluarga yang Katolik sekali. Oke. Jadi dari Katolik saya dibaptis sampai saya dewasa, dan akhirnya perjalanannya di dewasa remaja saya mualaf gitu. Pindah. Maaf, dan akhirnya saya sekarang Muslim. Kenapa pindah, Mbak? Ya saya tidak bisa menceritakan atau mengatakan alasannya apa, tapi saya merasa pada saat itu saya ingin Muslim gitu. Oke, nice. Ya. Terus. Lalu saya berada di pondok pesantren dan mengelola sebuah pondok pesantren. Itu pada saat itu secara keseluruhan saya itu Muslim dengan pakaian dan segala macam, dengan purdah, dan saya menjalani semuanya itu secara muslimah kafah yang orang-orang sebut gitu. Furdah itu apa ya? Kapah. Cadar ya. Oh, oke. Nah, bercadar gitu. Mm-mm. Lantas 7 tahun saya mengelola pondok pesantren tersebut, tapi saya kembali lagi, saya marah dengan diri saya sendiri. Pada saat saya menjadi Katolik, saya pun merasa ada yang tidak bisa saya dapatkan. Di saat saya menjadi seorang muslimah pun saya merasa bahwa saya tidak dapatkan apa yang saya inginkan gitu. Jadi inginkan itu dalam artian bukan hal yang duniawi, Kang. Pokoknya Tapi nggak fulfill ya, jadi nggak saya konten. merasa Aduh, kontennya tidak terjawab hal-hal Ada yang sih. menjadi pertanyaan spiritual saya gitu. Yes. Terus. Ya, oke. Jadi 7 tahun saya ada di situ, saya keluar dari pondok pesantren dan sekarang saya masih tetap menjadi seorang muslimah, tapi mohon maaf saya menanggalkan semuanya itu dan saya bekerja saat ini di sebuah LPK pemberangkatan ke Jepang dengan kondisi saya tetap muslimah gitu. Tapi dengan keadaan saya yang menanggalkan semuanya itu, saya tetap menjaga kesadaran saya tetap baik kepada sekitar saya dan semesta. Itu saya justru dianggap lu mah udah ateis kayaknya gitu. Jadi saya tidak ingin menjelaskan juga, mungkin saat ini keluarga saya dan mungkin suami saya juga menonton ini, karena ini yang menjadi yang akhirnya menjadi jarak antara saya dan suami saya gitu. Bahwa suami saya sebutnya sudah ustadz ya, karena dulu juga beliau pengelola pondok pesantren yang sama, tapi sekarang akhirnya beliau membiarkan saya seperti ini, tidak memaksa saya untuk harus kembali seperti awal gitu. Tetapi itu yang memicu akhirnya konflik demi konflik, dan saya tidak bisa menjelaskan kepada suami saya bahwa ada hal yang belum terjawab, sehingga nanti one day saya akan kembali lagi, tapi tolong kasih dulu jeda waktu untuk saya mencari itu gitu. Oke. Jadi saya ingin sekarang yang menjadi kekhawatiran Mbaknya apa? Yang paling khawatir apa, yang jadi pertanyaan apa? Saya khawatir dengan saya menjadi orang beragama saya jahat. Keren. Terus? Itu yang saya khawatirkan. Karena saya tidak mau jahat sama anak saya, tidak mau jahat dengan suami saya, tidak mau jahat dengan keluarga besar saya yang Katolik Ortodoks, mereka orang katedral semua gitu. Saya mau menjadi diri saya yang tetap bermanfaat dan baik untuk keluarga, semesta, dan semua orang. Keren banget. Nice. Dan saya ingin mewujudkan itu mulai dari segala hal. Meskipun saya sekarang diklaim sebagai seorang ateis, tapi perbedaan antara saya saat itu menjadi orang beragama dengan sekarang jauh sekali. Jadi magnetnya itu luar biasa, yang saya tidak tahu dari mana mereka justru datang ke rumah saya setiap hari, mengunjungi saya dan anak-anak saya, lebih perhatian kepada saya. Meskipun saya pada joke-joke tertentu mereka bilang, orang ateis sih nggak usah begini gitu. Tapi Mbak, saya sih di beberapa VT saya ya, ada saya bicara gini. Banyak orang terjebak dengan opini orang lain sehingga dia terpenjara dengan opini itu, menganggap bahwa opini orang lain adalah diri kita yang apa yang sebenarnya gitu. Betul nggak Mbak? Sehingga kalau kita bicara bahwa ada orang ngomong ateis atau apa, itu kan persepsi mereka kan. Jadi kalau dari perspektif saya, intinya adalah ya nggak usah terlalu sibuk-sibuk amat sama pikiran orang kan. Karena betul. Hal yang paling esensial itu adalah ketika kamu ateis deh, itu kan pandangannya dia gitu. Tapi bagaimana kita memperlakukan, bagaimana akhlak kita, bagaimana perilaku kita, saya rasa itu yang dikedepankan dalam konteks yang namanya perwujudan dari kemanusiaan itu sendiri sih Mbak. Gitu. Karena
Jadi Tadi saya jelek banget loh waktu Mbak bilang saya nggak mau jadi orang jahat. Sorry ya Mbak ya, maaf banget nih. Kalau ada orang hasrat killingnya tinggi banget, itu bisa lebih buas loh di agama. Karena ada loh agama yang membolehkan, dalam artian perspektif yang membolehkan, entah itu jihad lah apa, betul nggak? Sehingga betul, maaf banget ya, bukan masalah agamamu apa gitu, kamu orangnya kayak gimana gitu. betul. Karena konteksnya bahwa semua ini adalah tools gitu. Yang namanya tools itu netral. Mau ditanamkan positif jadi positif, mau ditanamkan negatif ya negatif. Ya kita tahu bahwa agama juga jadi alat misalnya. Mhm, Pengumpul massa lah, perputaran mhm, roda ekonomi lah gitu. mhm. Betul nggak Mbak? Betul. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks ini, saya sangat appreciate Mbak dengan bicara konteks luar biasa, jujur gitu ya, dalam esensial, di mana, aduh, saya nggak mau jadi jahat gara-gara agama. Itu tuh sesuatu hal yang saya rasa mungkin itu yang puncak, bukan puncak sih. Salah satu ketika Mbak ngomong itu kan ada suatu kelegaan gitulah kira-kira. Nah, Banget. cuman maksud saya adalah sesaat kita mulai menyadari dan bijaksana, Mbak, kita akan bisa bermain peran dengan cantik gitu loh, Mbak. Insya Allah. Insya Itu Allah. poinnya. Saya ingin Gitu. begitu sih, Kang. Jadi Hmm. sejak saya di-share oleh salah satu teman, dia bilang coba kamu ikutin Kang Abu. Saya kaget. Oh ini kan bukannya yang suka dulu ada apa ya pencarian bakat di salah satu televisi ya, Iya, iya. yang apa ya itu magic itu. Saya bilang bukannya dia, saya pernah beberapa kali lihat dia. Iya, coba deh lihat. Nah, saya mulai ikutin itu dari YouTube-nya, dari TikTok-nya, saya follow semua dan akhirnya setiap hari saya mendengar gitu dan saya pun di rumah itu diejek gitu. Hmm, Ini ngapain denger kayak ginian? Kau mau jadi apa gitu. hmm. Itu selalu menjadi tantangan untuk saya. Tapi kembali lagi saya dengar Kang Abu bilang ya tidak usah mendengarkan apa yang orang apa ya serang ke saya, tapi lebih ke saya ingin menemukan jawaban itu untuk ya bukan hanya untuk diri saya sendiri tetapi justru untuk anak-anak saya. Saya punya putra-putri yang harus saya besarkan dengan cara saya sendiri yang saat ini saya sudah menemukan caranya. Oh, begini harus membesarkan anak. Tuh, Keren. keren. Tapi kalau boleh saya komain dikit ya, sesaat Mbak tadi ada pemikiran bahwa ada keharusan nanti dan lain-lain, jangan lupa anak-anak juga punya kurikulumnya masing-masing. Betul Oh, nggak? tentu saja. Dan Poinnya saya ada di situ gitu. memberikan apa ya? Ini hanya sebagai katakanlah rumusan, formula terkait nanti kamu dengan cara seperti apa kamu menyelesaikannya, kamu punya formula sendiri gitu. Wah, keren. Keren Mbak, keren banget Mbak. Oke, Mbak. Really Mbak Mele. sangat appreciate dengan statement Ah, ini. jadi terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak, yang pasti Mbak jangan takut mau disebut ateis atau liberal atau apapun itu. Karena kakek saya pun ya seorang kiai besar, tapi saya tukang dugem. Saya santai aja, emang kenapa? Luar biasa. Oke Mbak ya. Karena omongan orang tuh keluar dari dalam dirinya Mbak. Jadi ya udahlah gitu ya. Dan kalau udah dari dalam dirinya kita juga nggak bisa ngatur dan nggak bisa gimana-gimana kan. Poinnya ada di situ sih Mbak. Oke Mbak, Terima kasih. Terima kasih. semangat Mbak. Baik. Dan ini Edan sih Kang. Iya Ini Edan. keren. Keren bisa Keren. Kang ya. Benar. Ya. Karena kalau kebanyakan orang-orang yang hari ini maaf ya, bukan agama yang jelek, tapi orang yang beragama karena di dalam agama itu kebanyakan doktrin dan apa, itu bahkan memang benar menjadikan diri kita yang berbeda malah jadi jahat sih ya. Benar. Betul ya. Bukan agamanya yang jelek, marketingnya yang nyebelin Kang. Nah, itu marketingnya tuh yang jelek ya. Mm-mm. Keren ini Mbak ya. Keren. Maksudnya ini loh Kang, maksudnya berani gitu ya. Betul. Speak Betul, up gitu dan nggak mudah loh. Speak up gitu tuh nggak mudah. Mudah. Gak mudah. Top lah. Karena kan orang takut gitu. Mm-mm. Keren, Lanjut keren. ini Kak. Ayo Kang. Kita lanjut ya teman-teman ya. Seru nih ya. Seru Kang, keren Seru banget. Makin kesini makin pertanyaannya Makin lumayan. tajam Kang. Makin tajam ya. Halo, coba kita angkat janda dulu ya. Halo. Halo. Selamat pagi. Ketipu. Ketipu, yeay. Halo, dengan siapa ini? Fitri Dewi. Saya Nah, Denny kalau siang, kalau malam Denisa.
Oh iya. Oke. Ini saya setuju sama Mas Didi sih ya. Kenapa orang-orang tuh pakai profile picture nggak cocok? Nah, saya setuju sama Mas Didi sih. Bener, bener, bener. Nah, itu juga Kang Abu terlalu cepat menyimpulkan tuh. Iya, gimana Bang? Ini sebenarnya akun istri saya. Oke. Cuman dia itu kalau ngomong kayak gini sama Kang Abu itu suka gemeteran katanya. Oh, Takut gitu. gemeteran. Terus Oke, silakan terus Mas. jujur saya Perkenalkan jujur dulu, saya Mas. baru lihat acara ini 10 menit ke belakang Kang Abu. Mas, sorry, siapa namanya tadi? Denny Oh, di mana, Kang? di Soreang. Tuh. Nah, di Soreang. Soreang. Ini punya adek nggak namanya Kania? Ya. Ya. Kania Permatasari. Haji. Apa Harus ayo? kenal gerak Kak Abi. Kenal, oh pasti. Kaniam pasti. Siapa? Nanti kalau ngomong, kalau diomongin. Aopik kue gitu. Kenalin pasti. Oh iya. Tapi depannya pakai Haji. Ya, jangan lupa. Soalnya saya kayak nggak asing gitu, pernah ngeliat gitu apa muka masnya. Oh di Soreang, paling dianya di non itu teh Murugul. Ya, Ya, Murugul. Wah, Dunia itu sempit sih, ternyata sempit sekali. Dalam genggaman. Gimana? Gimana, Kang? Kang Denny? Enggak, ini mah cuma disuruh sama istri doang, katanya nyuruh naikin follower Kang Abu. Oh, iya. Nah, ini baru Terus baru suruh berarti nanya. baru masuk ke live ini baru ya? Iya. Enggak, ini mah jujur-jujuran aja lah, tertarik tadi sama pernyataan Kang Abu yang sebenarnya kata cantik itu cuma sekedar kata, Betul. nggak ada makna. Nah itu saya tertarik itu. Soalnya pernah punya pengalaman gini Kang Abu. Kumaha, Kang? Saya dimarahin sama sebut sajalah seorang ustadz gitu ya. Ya. Pernah ngomong gini. Beliau tuh nanya pada saya apa arti hidup katanya. Terus? Terus saya jawab ngawur aja. Ya, gak ada arti untuk hidup. Saya jawab gitu doang, malah dimarahin, malah kayak kesal gitu. Terus ya saya ngomong gini ngawur aja Kang Abu. Ya. Ya, kalau menurut saya hidup itu emang gak ada arti sih. Cuman hidup itu memberi kesempatan pada kita manusia yang bisa berpikir untuk memberi makna arti. Wah keren. Keren. Kalau menurut saya, Benar, Kang. Benar. Tapi Benar. kalau misalkan saya berpikiran gini, ini bodoh apa gila menurut Kang Abu ya misalkan. Saya suka berpikir begini. Baik buruk itu senyatanya kosong. Semu. Ya tergantung pemaknaan kita. Betul, Kang. Bahkan membunuh orang pun bisa berubah-ubah loh nilai baik buruk itu. Betul. Masa lagi perang nggak ngebunuh ya? Iya. Mati duluan dong. Ya. Benar. Nah pada akhirnya kan manusia kebanyakan terjebak oleh anggaplah rantai nilai baik buruk itu kan. Sehingga tak jarang kata baik-baik buruk itu menciptakan perang. Tapi di sisi lain menuntun juga pada kebaikan. Ini kan paradoks semesta ini. Benar, Kang. Paradoks. Jadi kalau saya menyikapinya gini aja. Buat apa sih manusia itu memperdebatkan keyakinan? Kan keyakinan itu bukan kebenaran kan? Tuh. Ya kalau mereka yakin Tuhan itu misalkan berbentuk bulat, ya yakini aja kalau memang dia bahagia dengan keyakinannya sendiri. Bener, keren, Kang. Keren. Wah iya jero oke lancik nasi Kania Keren Kang. Nah ini kan masalahnya kan ini mah ngomongin fakta di kehidupan aja ya. Tuh. Manusia itu kan sering bertengkar soal keyakinan. Agama saya paling benar, Tuhan saya paling benar. Kenapa sih mikirnya gak gini aja?
kalau memperebutkan paling benar kan harus bisa membuktikan, Kang Abu. Kebenaran itu harus bukti. Kan kalau keyakinan gimana ngebuktiin ya coba. Coba. Kenapa gak berpikir begini yang berbeda keyakinan itu, yang suka ribut-ribut itu? Cukup jangan ingin membuktikan, cukup gini aja weh. Saya merasa tenang, bahagia, dan damai. Hidup saya lebih baik dengan meyakini Tuhan saya berbentuk persegi misalkan. Ya udah kan tidak ada perdebatan. Tuh. Kenapa gak gitu aja? Kan simpel. Karena pada akhirnya manusia itu hanya akan meyakini apa yang dia ingin yakini. Hanya ingin mempelajari apa yang ingin dia pelajari. Dan ingin membenci apa yang dia ingin benci. Pada akhirnya kembali lagi pada diri kita. Wah, Keren Kang. Keren Kang, 100% oke Kang itu mah Kang. Beneran. Ya udah hanya ingin ngungkapin itu gitu. Keren. Nah, pandangan Kang Abu, ya gimana gitu. Saya punya pikiran seperti itu. Ya, balik lagi kan Kang. Hal-hal yang kalau kita mau menggunakan pikiran kita bisa menjadi dialektika dan perbincangan untuk kita sama-sama saling belajar. Betul nggak Kang? Ya. Tapi kalau orang nggak mau mikir, susah Kang. Dan rata-rata emang orang nggak mau mikir gitu. Rata-rata malas mikir gitu. Karena berpikir itu susah Kang. Untuk sebagian banyak orang tuh berpikir itu susah. Makanya dia puas dengan ucapan orang, kata-kata orang. Nggak dipikir lagi, dikerjain aja. Dan itu jadi mayoritas menariknya. Kalau udah jadi mayoritas Kang, ya mau gimana dong? Saya pernah ngomong gini Kang Abu. Pernah ngomong gini ya sebut aja di ruang umum ya. Tak sedikit loh yang bilang saya kafir. Nah, karena saya bilang ngomongin Tuhan itu seenaknya aja kamu. Emangnya Tuhan apaan? Jadi pada akhirnya di ruang kondisi lingkungan yang ya sebut aja begitulah. Memang sulit. Kadang kita harus masuk neraka ketika kita waras. Orang waras harus masuk neraka. Kadang memang harus pura-pura bodoh. Tapi untuk jadi pura-pura bodoh itu harus pintar sih Kang. Gitu. Jadi memang kalau kita ada di lingkungan, ya yang sering saya bilang pakai analogi bahwa kalau di kelas ada 10 orang, 9 gila, 1 waras, tetap orang gilanya yang waras Kang. Gitu. Benar. Dan jadi orang waras di sini tuh memang PR sih. Jadi memang kita perlu banget bijaksana untuk gimana pura-pura gila. Di gila yang di sini turunin levelnya, di gila yang di sini turunin levelnya. Karena nggak bisa. Karena jumlah mereka banyak kan. Gitu. Yeah. Itu satu. Yang kedua, ya kita ngomong data statistik IQ lah, kita nggak usah jauh-jauh Kang. IQ rata-ratanya aja 78 atau Kang mau gimana? Ya. Beda 8, gorila, gitu-gitu aja gitu. Sehingga ya balik gitu bahwa kenapa sih sekarang yang jadi budaya adalah mau apa-apa tuh komentarnya tuh kritik dulu gitu. Nggak dikunyah dulu Kang, pokoknya beda dikit langsung. Nggak gitu. Gitu. Berarti kan. Tapi masalahnya kenapa Kang Abu pas ngomong gorila lihat ke saya itu? Karena yang paling gampang ke kanan ke bawah ngelihatnya. Aduh. Kang keren Kang, makasih Kang, itu insight keren banget Kang, nuhun Kang. Opi, hatur nuhun sadaya. Sama-saminya. Salam ke Ania, masih di mana di Soreang? Di Citaliktik masih di perumahan. Oh, di Citaliktik di Palahidinya. Ya. Mohon. Artinya hatur nuhun pisan. Kang nuhun Kang. Semuanya rahayu. Rahayu. Nggak banyak kayak Akang Seru Kang, keren Kang. Nuhun pisan. Wah, Soreang mah jararo. Iya, aku tadi edan atuh Kang. Saya bicara bahwa ya itu keren banget loh. Penyanyi ya, kan ya penyanyi. Itu keren banget dengan statement bahwa ya udah kalau masing-masing yakin nggak usah rese, kan asik Kang. Betul. Saya mah yakin Tuhan tuh kotak, ya sok. Yakin Tuhannya segitiga, ya sok gitu. Kan ya udah aja sih gitu. Cuman kan ya balik lagi sih. Maksudnya tuh pemahamannya udah ke situ keren, Keren. Keren banget, gitu. Jadi nggak mengikutin orang banyak. Kalau sekarang kan mengikutin ya hal-hal yang sudah gini ya gini aja gitu, ngikutin tanpa critical thinkingnya sendiri, tanpa ya kayak tadi kan si Kang tadi tuh ngebilangin keyakinan itu nggak bisa dibuktikan, Benar. Ya. Kan yakin ya. Apa buktinya? Yakin. Iya. Aneh.
Saya tuh udah yakin, no. Kan kamu yang yakin. Oh maksa sih? Aku yang yakin, saya mah gak yakin sama kamu. Sok arah-arahnya ya. Maksudnya, kamu tuh nggak sesuai sama keyakinan. Wah, langsung tuh Kang. Lanjut, ah. Ayo Kang, satu lagi lah. Kita lanjut ya satu lagi ya. Seru nih baru. Hari ini kocak ya, maksudnya hari ini beneran random banget deh. Yang nyasar banyak, yang dalam banyak. Ini kita dapat 2 dalam-dalam. Asik loh Kang. Tadi ibu-ibu yang dituduh ateis lah. Wah, asik nih hari ini. Coba ini siapa? Menarik. Wah, ling bling bling. Halo. Ya, suara saya udah keluar belum? Udah. Udah keluar? Udah. Enak nggak? Selamat pagi. Kenapa sih Kameranya bahasanya mana keluar ya? Aku ya? nggak ngerti, aku baru pertama kali gabung. Oh ini baru pertama kali naik? Iya, Atau baru pertama kali nonton? udah 2-3 kali sih, tapi nggak pernah tuntas. Oh oke. Siapa namanya? Nama saya Lingga. Oh di? Sebenarnya tinggalnya di Bali, tapi sekarang lagi di Jogja. Oh oke. Gimana, Bo? Iya, saya hampir sama dengan Mbak Vero tadi. Sorry aku nggak kamera ya, aku belum mandi. Oh iya, nggak apa-apa. Apa? Iya, jadi permasalahannya sebenarnya saya mirip kasusnya dengan yang dialamin Mbak Vero tadi. Jadi saya besar di keluarga Kristen, tapi waktu SMA saya pindah Katolik karena di sekolah pelajarannya lebih mudah. Terus setelah menikah saya masuk Islam, tapi juga nggak ngejalanin yang sholat. Sementara keluarga saya keluarga Kristen semua. Dan sebenarnya saya bingung juga kalau dibilang mau agamanya Islam tapi nggak ngejalanin juga. Terus karena begini, mungkin waktu kecil saya dibesarkan dengan agama Kristen yang kalau kita mau berdoa kita tutup pintu dan sendiri. Sementara kalau di Muslim kan semua orang misalnya sholat di depan orang bisa kan? Yeah. Nah itu yang bagi saya masih sulit gitu Kang. Kayak gimana, kayak kok saya merasa kayak pamer, kayak merasa kayak kok menunjukin kalau saya begini, jadi saya nggak bisa ngelakuin di depan orang. Oke. Terus keluarga saya juga sampai detik ini nggak bisa terima sih kalau saya masuk di Islam, tapi di satu sisi bagi saya juga saya nggak pernah mau berdebat masalah agama, ya udah jalanin aja yang mau dijalanin. Saya juga mengajarkan ke anak saya begitu. Jadi anak saya pernah sekolah di Muhammadiyah. Terus ketika dia sekolah di SMA Katolik, dia satu-satunya Muslim di kelas. Dan sekarang di Udayana dia satu-satunya Muslim di antara orang Hindu. Oke. Terus? Ya, tapi dia bisa menghadapi semuanya dengan baik-baik saja. Hanya kalau di mata keluarga saya memang mereka tetap nggak bisa terima. Dan yang saya suka bingung, bukannya kalau di agama selalu diajarin kita yang penting kita baik sama orang, ngelakuin yang terbaik yang kita bisa. Tapi kalau di mata kakak-kakak saya yang katanya domanya kasih, yang saya lihat sehari-harinya justru kebalikannya gitu loh. Iya. Nah, dia memilih-milih untuk baik. Contoh, terhadap saya yang adiknya mungkin 5 tahun tidak ketemu bisa. Oke. Tetapi terhadap pendetanya, sekalinya pendetanya mau ke Bali, tiket hotel semua disiapin. Oke. Jadi saya agak bingung dengan standar kebaikannya, tapi sekarang saya udah berdamai dengan diri saya sendiri. Saya lebih ke apa yang saya yakinin, bahwa yang penting saya baik, arahnya baik, tujuannya baik, tujuan hidup saya ke anak saya juga menurut saya tidak melenceng. Itu aja sih Kang. Iya.
Ah, Kan tadi udah kita bahas ya. Apalagi ada lagi. Terus sekarang yang iya, paling untuk dikhawatirkan atau jadi itu kan, pertanyaannya gimana? ya, saya kebetulan profesinya sedikit agak bertentangan. Yang satu profesi saya penulis skenario film dan sinetron. Yang satunya saya juga lawyer. Oke. Jadi di satu sisi bagaimana ya? Kalau di sinetron itu kan ketika saya menulis cerita Islam tetapi saya tidak berjilbab, ketika meeting itu saya selalu disuruh teman saya, kamu pakai ini dong biar nanti enak sama orang. Komunikasinya gitu ya. Iya, dan saya nggak bisa juga. Jadi saya terus terang semakin kesini semakin tidak terlalu mementingkan ritual agamanya ya. Saya lebih mementingkan apa yang saya yakini dan apa yang saya lakukan gitu. Menurut Kang Abu dan Kang Adit, apa saya salah kalau saya tidak menjalani begini? Karena saya bingung juga gitu. Oke. Dan ini sih Mbak, balik lagi ya. Di room ini kita nggak bicara mana benar mana salah, Mbaknya benar atau salah kan. Benar salah itu kan nggak bisa dijudge sama siapapun ya. Gitu ya. Tapi poinnya kan kita bisa berdiskusi bahwa kembali gitu, ketika Mbaknya ada di perspektif tentang hakikat, esensial, dan seterusnya, ya itu kan adalah pilihan gitu intinya. Cuman kalau kita bicara pada puncak, makanya kenapa sih level paling bawah tuh baik, benar, salah gitu. Ya, benar, salah tuh level paling bawah. Kebenaran kita di siang hari ini bisa expired, besok pagi bisa berubah. Gitu ya, dengan sudut pandang berbeda, kebenaran juga berubah. Makanya naik satu level itu namanya kebaikan. Makanya nggak ada konteks berlomba-lomba dalam kebenaran, tapi yang ada berlomba dalam kebaikan. Tapi puncaknya itu disebut bijaksana sih Mbak, wisdom. Once kita wisdom, pakai kerudung dong, karena ini ya, dengan kita menggunakan bahasa kaumnya, komunikasi kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial kan nyaman sebetulnya Mbak. Benar. Kan konteksnya bukan pada pakaiannya, bukan. Karena kalau kata orang Jawa itu sing waras yang ngalah. Dalam artian, iya benar. Betul nggak? Saya melakukan ini tuh bukan gimana. Justru saya merendahkan ego ketika saya merasa udah di level esensi. Tapi karena saya tahu saya ketemu sama anak TK, ya saya harus pakai bahasa TK dong. Anak TK diajak kalkulus tuh pusing mereka Mbak gitu. Nggak nyampe. Iya benar. Gitu. Sekarang juga saya dengan mengikuti ya saya mulai belajar atau mulai cara mendamaikan diri saya sendiri sampai akhirnya saya bisa menerima apapun perbedaan orang. Ya, saya bisa menerima bahwa kakak saya begini karena begini, ya sudah, memang itu yang dia yakinin dan dia damai dengan itu, ya sudah, biarkan saja gitu. Termasuk orang lain mau, sekarang saya bukan nggak peduli ya, tapi penilaian orang tuh bagi saya sudah nggak ini lagi, nggak mengganggu saya lagi gitu loh. Misalnya saya dianggap begini, dianggap begitu, ya sok silahkan aja gitu, tidak mengurangin diri saya sendiri gitu. Betul. Makanya kan puncak dari semua ajaran agama apapun Mbak, wisdom. Compassion tuh puncak dari semuanya. Kalau bicara di mana? Katolik, Protestan, Islam, rahmatan lil alamin itu kan compassion gitu. Buddha, puncaknya apa? Buddha itu kan awakening. Awakening itu apa? Compassion gitu. Artinya, let's say lah ya, semakin dewasa seseorang akan ngerti kalau sama level anak-anak TK, SD, saya ahli di bidang kalkulus misalnya. Mentang-mentang kalkulusnya jago banget, ngobrol sama siapa-siapa, ngomongin kalkulus di levelnya dia gitu loh Mbak. Iya, betul. Berarti kan nggak bijaksana dong gitu. Dan sorry to say, maaf ya, kita nggak bisa maksa orang jadi pinter tuh, nggak bisa Mbak. Benar banget. Saya akhirnya menyadari bahwa sedikit sekali yang paham ketika saya mengatakan maksud saya gitu. Jadi saya sekarang nggak berusaha untuk yang gimana, ya udah ngikutin aja, misalnya lagi bicara ini ya sudah gitu kan, kita nggak bisa memaksa standarnya naik. Terus jujur beberapa hari yang lalu saya lihat VT Kang Abu yang bilang bahwa ketika kamu nyaman untuk dianggap tidak baik, ya kan? Ya itu ketika kamu udah merasa nyaman untuk dianggap tidak sempurna atau dianggap ini, ya udah, itulah saat
kamu berdamai dengan diri kamu sendiri gitu kan. Betul. Betul. Jadi nggak masalah lagi. Dulu saya masalah misalnya temen nggak balas WA saya aja, misalnya saya pikir kenapa ya kok begini, kenapa saya perlu kayak mau menjelaskan terus gitu. Kalau sekarang apapun yang mereka lakuin bagi saya, ya udah ke diri sendiri aja saya. Tuh, gitu Mbak. Dan semakin kesini kita akan semakin terbebas dari pokoknya katanya harus, dan kita akan lebih bijaksana dalam melihat situasi. Puncaknya apa? Puncaknya kita larut tapi tidak hanyut gitu. Kita bisa melarut kemanapun tapi kita nggak perlu hanyut. Karena kenapa? Tadi presentasi ngikutin bahasa kaumnya. Gitu. Karena ya let's say, saya datang ke orang yang pakai jas semua, terus saya pakai celana pendek. Ya mereka nggak nyaman gitu loh Mbak. Ya benar-benar. Itu bukan urusan kayak gimananya, bukan. Tapi kita membuat sebuah penghormatan kepada society itu dengan kebiasaannya apa gitu. Ya. Itu sih poinnya. Dan Makanya, saya yakin juga bukan kebetulan saya tiba-tiba ngikutin Kang Abu, Kang Anjit yang di TikTok selama ini nggak pernah saya ini kebetulan aja muncul, kebetulan aja saya dengar, kebetulan aja, dan saya suka banget Kang Anjit itu gokilnya kadang-kadang mirip-mirip saya juga kalau lagi gokil. gitu, Celetukannya suka tidak semua orang bisa terima, kadang-kadang itu tidak semua orang bisa terima. Iya. Ya udah Bu, nanti dugem bareng. Boleh Kang, dugemnya di mana? Dugamnya di Bose. Ya. Masih buka nggak ya Bose ya? Udah enggak kayaknya. Oh udah nggak, aduh ya udahlah. Oke Mbak ya. Ya, terima kasih banyak Kang Abu, Kang Anjit. Aku akan ngikutin terus supaya lebih mungkin sabarnya sih udah ya sekarang kayaknya saya sendiri bingung loh kok saya bisa sabar itu. Saya tuh orang yang paling nggak sabaran, terus sekarang bisa los aja, orang mau bilang apa, orang mau menjudge apa, orang mau Ya udah. nggak Berarti kan- masalah. Berarti ujung-ujungnya apa? Karena terlatih. Betul nggak? Ya, Nah, jadi ya benar. sabar tuh kayak otot. Kalau latihannya dilakukan terus, ototnya membesar, tanpa sadar dia menguat gitu. Ya. Gitu Mbak Lingga. Iya, Mbak keren kadang banget, masih thank you suka ya. gregetan, tapi saya tidak nulis kalau baca komennya. Aduh kok ini begini, tapi ya udahlah, kita nggak tahu yang nulis anak SD atau anak SMP atau orang tua, jadi ya udah maklumin aja lah gitu. Iya, ya wes lah. Ya. Matur nuwun, makasih banyak Matur Kang sangat ya. Abu, terima kasih. Nanti kapan-kapan boleh dibikinin skenario dong tentang film Rest Area 89 dijadiin sinetron, bagus kayaknya ya. Boleh dong, Nah, Mbak. boleh kan, boleh. Kenal sama produsernya nggak? Kenal dong, kenal. Tuh. Coba dong Pak bikinin film Res Era 89. Saya tukang merkosa tapi. Aduh, milihnya perannya yang enak ya Kang. Oh, bukan yang enak, yang realitas karena dia nggak harus acting kalau memerkosa gitu. Oh gitu ya. Dalam perannya itu susah ya. pokoknya yang jahat-jahat saya. Gitu. Udah sesuai dengan karakter yang asli aja nggak apa-apa. Iya boleh, aku udah follow Kang Ajit, follow Kang ini. Kebetulan akunku baru kena ban. Nggak ngerti kenapa, karena aku juga bukan orang yang aktif, bukan orang jualan juga. Tiba-tiba kena ban yang udah berapa ratus gitu. Sekarang ya udah saya nyantai aja lah, orang cuman Itu bisa buat. dari komen juga Bu. Kalau Ibu komennya julid di orang lain itu ke ban juga. Oke. Nggak julid juga sih, cuman ngebenerin aja kadang-kadang gemes gitu kalau. Nggak julid sih, tapi ngebenerin aja. Iya julid. Ya, misalnya begini, nggak ada sangkut pautnya dengan Gubernur Jakarta misalnya ya. Tiba-tiba Ya terus nih, Ibu, woi enggak ya ini tuh gini gitu kan. Kalimantan banjir misalnya. Aku bilang, sok itu salah Anies, saya suka gitu. Iya. Itu hal-hal yang berbau sara yang kayak gitu pokoknya gak boleh juga Bu di komen, hati-hati juga. Jadi makanya kalau itu nggak pernah. Jadi sekarang saya nggak komen lah. Itu namanya Ini julid. yang baik-baik aja. Ya kasihan aja orang yang nggak kenapa dijulitin gitu loh. Kadang-kadang suka kasihan. Iya, udah bukan urusan kita lah ya. Ya oke. Ya, makasih banyak Kang Abu, Kang Andrit, makasih banyak. Thank you. Keren.
Wah, seru Kang hari ini antik hari kedua after pasca lebaran edan-edan gini nih teman-teman, thank you loh ya, banyak ilmu loh kita hari ini. Benar, banyak ilmu. Bahkan tadi yang masalah kenapa sih saya yang terakhir tuh barusan si bullying-bullyingnya, kenapa sih saya nggak pernah ini itu, tapi kenapa saya ke-ban? Jadi tanpa disadari si TikTok pun mengajarkan kita lebih bijaksana loh. Benar. Karena kalau sekarang membawa sara atau apa di komen doang itu kita kena ban sama. Benar. Makanya hal yang paling nggak pernah saya lakukan tuh menghapus komen, nggak pernah Kang. Oke. Orang mau komen apa kan suka masuk tuh ya ke accept atau enggak. Betul. Mau jelek mau bagus saya accept semuanya Kang. Betul tuh, keren Oh ya, accept aja udah gitu. Dan ya sudah gitu. Tapi kalau saya masih memang kalau di TikTok itu sendiri saya hanya melihat satu makanan, indahan, kemewahan, udah saya mah hanya ngelihat itu Selain dari itu misalkan tiba-tiba ada berita banjir, langsung saya skip. Berita politik, berita agama atau apapun saya skip langsung. Saya hanya lihat makanan, mukbang. Tapi Kang jujur juga saya Kang, makanya waktu kemarin Akang ngomong berantem di Idul Fitri, saya tuh nggak tahu banyak hal sih ya Kang tentang hal itu. Ya, sejujurnya kalau buka TikTok gini-gini lama jarang sih Kang, maksudnya ya kecuali kalau lagi nyari sumber ya, misalnya lagi pengen tahu tentang psychological gitu atau tentang siapapun gitu, kecuali itu gitu. Jadi untuk urusan-urusan viral apa saya kudet sih Kang. Memang lagian sebelumnya kita buang energi juga sih Sekarang ya ada yang viral terus kita ikut komen. Oh enggak ya. Ini kan saya tuh kemarin bagi THR ke ibu-ibu. Saya pakai musik yang ini katanya musik Yahudi. Itu kan saya viral yang nonton di video saya itu yang berantem itu di komenan gila. Mana video yang mana Kang? Yang yang loncat-loncat gitu. Yang loncat-loncat gitu itu kan punya saya viral di akun utama tapi ya bukan akun ini. Nah itu yang berantem di komenan. Wah ini Yahudi, ini apa segala macem lah. Kata saya tuh, aduh buang-buang energi nih orang. Ternyata bukan Yahudi, namanya Wahyudi, Kang. Salah nulis itu. Wahyudi itu. Makanya teman-teman kalau mau ngikutin kayak saya nih ya, saya scroll, cari yang indah-indah, cari yang membuat saya, makanya sih pikirannya jadi tenang terus gitu, nggak ke distract sama hal sesuatu yang ada di media. Saya mau lihat makan yang enak-enak, lihat hotel, kemewahan, mobil yang gitu-gitu. Kalau saya emang lihatnya hanya itu. Benar. Gitu. Jadi nggak ikut julid gitu tangannya. Oke. Kang nuhun ya, sampai besok ya. Sama-sama. Nuhun pisan. Kang kayak kontak-kontak ya. Kang tanggal 7 kan ya ke Jakarta kan? Tanggal 7 ke Jakarta. Oh ya udah sip. Nanti kita kontak-kontak ya. Siap, terima kasih banyak. Kang Adit sehat, Teh Ajeng sehat, Guni sehat, teman-teman semua yang hadir. Terima kasih atas kebersamaannya. Sehat selalu, keep happy, dan yang paling penting adalah love you all. Dadah.